Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 3.3. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan ini yaitu calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Ada 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, kokuler atau ekstrakurikuler? Menurut saya, karena dengan menerapkan kerangka Bagja, sekolah dapat menciptakan program kepemimpinan murid yang efektif dan berkelanjutan, sehingga lebih mungkin untuk mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi murid. Yang kedua, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Yang menjadi pertimbangan yaitu menentukan tujuan yang jelas dan spesifik untuk setiap program. Apakah bertujuan untuk mengembangkan keterampilan tertentu, minat atau nilai-nilai tertentu, kemudian menetapkan sasaran yang dapat diukur untuk mengukur keberhasilan suatu program. 3. Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, kokuler, atau ekstrakurikuler? Tentunya semua warga sekolah perlu dilibatkan dalam menyusun program kegiatan, mulai dari guru, murid, orang tua murid, serta komite. Yang keempat yaitu bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lain dalam komunitas sekolah. Menjalin komunikasi yang mudah diakses oleh semua pihak, seperti grup WhatsApp, email, ataupun papan pengumuman sekolah untuk membahas perkembangan program, mengumpulkan masukan, dan menyelesaikan masalah yang ada dalam program tersebut. Adapun program yang saya buat adalah program asam lambung. Ambil sampah lalu masukkan tabung. Tindakan sederhana seperti mengambil sampah dan memasukkannya ke dalam tempat sampah, kita berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Program ini secara langsung mengurangi jumlah sampah yang berakhir di lingkungan dan saluran air, sehingga mencegah pencemaran. Dengan sering melakukan tindakan ini, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya akan terbentuk secara otomatis dan menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan kerangka berpikir yang kuat untuk merancang dan melaksanakan program mengambil sampah di sekolah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan trilogi pendidikan dan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara secara keseluruhan, program ini dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi siswa atau murid dan lingkungannya. Poin-poin dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan melalui program atau kegiatan ini. Adapun poin atau komponen pelajar profil Pancasila yang pertama yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu dengan menghargai ciptaan Tuhan. Kegiatan ini mengajarkan siswa untuk menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Kemudian akhlak mulia, yaitu melakukan tindakan nyata menjaga kebersihan lingkungan siswa, menunjukkan sikap peduli terhadap sesama dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu kepedulian sosial. Adapun implementasinya yaitu siswa dilatih untuk peduli terhadap masalah lingkungan yang bersifat global, seperti pencemaran plastik. Yang kedua, keterbukaan. Siswa diajak untuk terbuka terhadap informasi dan pengetahuan tentang dampak sampah terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah mandiri, yaitu siswa diajarkan untuk mengambil inisiatif dalam menjaga kebersihan lingkungan tanpa harus menunggu perintah. Kemudian siswa bertanggung jawab atas tindakannya dalam menjaga kebersihan suatu lingkungan sekolah. Yang keempat adalah bernalar kritis. Siswa diajak untuk berpikir kritis tentang masalah sampah plastik dan mencari solusi yang kreatif. Kemudian siswa dapat menganalisis dampak dari sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan.
Yang kelima yaitu kreatif. Siswa dapat mengembangkan ide-ide kreatif untuk mengelola sampah plastik, misalnya dengan membuat kerajinan dari botol bekas ataupun membuat ekobrik. Poin yang keenam atau poin yang terakhir yaitu gotong royong. Kegiatan ini mendorong siswa untuk bekerja sama dengan teman-teman dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian siswa dapat berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk melaksanakan program ini. Aset dan kekuatan mana yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program atau kegiatan ini? Adapun 7 aset yang dimanfaatkan dalam program Asam Lambung ini yaitu yang pertama adalah modal manusia. Yang pertama yaitu siswa, guru, serta orang tua. Sebagai subjek utama, siswa memiliki potensi yang besar untuk menjadi agen perubahan. Mereka dapat menjadi penggerak utama dalam mengumpulkan sampah, melakukan sosialisasi, dan menciptakan inovasi terkait pengelolaan sampah. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Mereka dapat mengintegrasikan program ini ke dalam pembelajaran, memberikan pengetahuan, dan menjadi contoh bagi siswa. Orang tua itu dapat memberikan dukungan moral maupun materi, serta ikut dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program ini. Yang kedua adalah modal sosial. Sekolah dapat bekerja sama dengan sekolah lain untuk mengadakan lomba atau kegiatan bersama yang berkaitan dengan pengumpulan sampah. Aset yang ketiga adalah modal fisik, yaitu ruang kelas yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran, diskusi, dan membuat poster. Yang kedua, lapangan terbuka dapat menjadikan tempat untuk kegiatan bersih-bersih atau lomba mengumpulkan sampah. Kemudian tempat sampah, yaitu fasilitas yang memadai akan memudahkan pemilihan sampah. Yang keempat adalah modal lingkungan, yaitu lingkungan sekitar sekolah. Dan kemudian sumber daya alam. Mulai dari botol bekas dapat didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat. Yang kelima adalah modal finansial. Dana sekolah dapat digunakan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan seperti tempat sampah, sarung tangan, dan juga masker. Aset yang keenam yaitu modal politik, yang mana ada dukungan dari kepala sekolah. Itu sangat penting untuk keberlangsungan sebuah program. Kemudian komite sekolah dapat memberikan masukan dan dukungan dalam pengambilan sebuah keputusan. Aset yang terakhir atau aset yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Nilai-nilai agama seperti kepedulian terhadap lingkungan dan sesama dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk berpartisipasi. Kemudian budaya sekolah yang positif itu dapat mendukung kegiatan sosial, akan mempermudah pelaksanaan sebuah program. Mana saja karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program atau kegiatan ini? Berikut adalah 7 karakteristik lingkungan yang bisa ditumbuhkan melalui kegiatan Asam Lambung. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial. Kegiatan ini menurut saya dapat mendorong siswa untuk peduli pada lingkungan sekitar dengan membersihkan sampah, yang mengajarkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kemudian kerjasama. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkelompok, sehingga siswa belajar bekerja sama dan berbagi tugas dalam upaya menjaga kebersihan. Ini mengembangkan keterampilan berkolaborasi dan komunikasi. Kemudian inisiatif dan proaktif. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan ini, mereka belajar mengambil inisiatif untuk memulai aksi positif tanpa harus menunggu arahan. Hal ini mengembangkan sikap proaktif untuk menciptakan perubahan. Selanjutnya adalah kemandirian. Saat melakukan tugasnya, siswa belajar untuk bertanggung jawab atas perannya masing-masing. Mulai dari pengawas langsung yang melatih kemandirian dan rasa percaya diri. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan. Mengumpulkan sampah dan memanfaatkannya kembali melatih siswa untuk menghargai dan peduli terhadap lingkungan. Hal ini mengajarkan empati terhadap alam dan dampak perilaku manusia pada lingkungan. Selanjutnya yaitu kemampuan mengambil keputusan. Siswa dihadapkan pada pilihan-pilihan terkait sampah mana yang bisa digunakan dan mana yang harus dibuang, yang mengasah kemampuan mereka dalam membuat keputusan secara bijak. Selanjutnya adalah kreativitas dan inovatif. Dengan mengumpulkan sampah dan memanfaatkannya, misalnya menjadi kerajinan atau barang yang berguna, siswa itu didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam melihat nilai-nilai pada barang yang tampak tidak berguna. Bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan diwujudkan melalui program ini?
Adapun kalimat prakarsa perubahan yang telah saya buat yaitu mulailah perubahan kecil dengan membersihkan lingkungan. Ambil sampah, kumpulkan dalam botol bekas, dan bersama-sama ciptakan dunia yang lebih bersih. Dalam kegiatan asam lambung, konsep voice, choice, dan ownership dapat diterapkan sebagai berikut. Untuk voice, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide dan pendapat mereka tentang bagaimana kegiatan ini dilakukan, seperti memilih titik pengambilan sampah atau mengusulkan secara kreatif untuk memanfaatkan sampah yang terkumpul. Ini mendorong partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab. Kemudian choice atau pilihan. Siswa dapat memilih peran mereka dalam kegiatan ini, seperti menjadi pemimpin kelompok, mengambil sampah, atau mengolah sampah yang terkumpul menjadi barang yang berguna. Dengan memberikan pilihan, siswa merasa lebih termotivasi dan dilibatkan. Kemudian ownership atau kepemilikan. Dengan terlibat aktif dalam setiap tahap kegiatan, siswa merasa memiliki tanggung jawab pribadi dan kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mereka merasakan dampak langsung dari upaya mereka dan melihat hasilnya, yang memperkuat rasa kepemilikan terhadap kegiatan dan lingkungan yang mereka jaga. Perumusan strategi program dengan tahapan Bagja. Apa itu program asam lambung? Yaitu merupakan metode pengelolaan sampah plastik yang ramah lingkungan. Dalam program ini, sampah-sampah plastik non-organik dikumpulkan dan dipadatkan ke dalam botol plastik, kemudian disegel rapat sehingga menjadi bahan bangunan yang kokoh dan tahan lama, dan dapat digunakan untuk membuat furniture, taman, bahkan bangunan sederhana. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi limbah plastik, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan memberikan alternatif dalam penggunaan plastik dengan cara yang lebih aman untuk lingkungan. Adapun langkah-langkah dalam program asam lambung, yang pertama yaitu tentunya mengumpulkan sampah plastik. Yang kedua, mempersiapkan botol. Yang ketiga, memasukkan sampah ke dalam botol. Sampah-sampah yang dimasukkan ke dalam botol itu harus dipotong kecil-kecil agar bisa dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan dengan tongkat kecil. Proses ini dilakukan untuk memastikan botol itu diisi sepadat mungkin agar kuat dan stabil. Yang keempat yaitu penimbangan. Terlebih dahulu botol itu diukur beratnya agar memenuhi standar. Biasanya ditentukan berat minimum per liter untuk memastikan kepadatannya. Yang kelima, penggunaan. Digunakan untuk membangun berbagai struktur seperti bangku, meja, atau bahkan bangunan sederhana. Bisa juga dimanfaatkan oleh komunitas atau sekolah untuk proyek sosial atau lingkungan. Demikian tadi demonstrasi kontekstual yang telah saya buat. Saya Luluk Lailatul Fitriah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.